hormati Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Jonahar. Terima kasih Pak atas kebaikan yang luar biasa. Terus diteruskan lagi Gubernur. Kebetulan bos beliau satu kampung sama saya. Tapi tidak ada kaitan sama kakaknya, tidak ada. Memang kayaknya mereka beliau-beliau ini saya lihat memang sudah sangat bertanggung jawab tentang misinya masing-masing. Sehingga bisa dikatakan setiap kemanapun Bapak Jokowi menyerahkan sertifikat tanah, dan itu adalah atas kerjasama, atas kerja keras teman-teman di jajaran BPN. Sekali lagi terima kasih Pak. Yang saya hormati Kak Kanwil Pendidikan Agama Provinsi Jawa Tengah, Pak Mustain Ahmad. Belum lama, belum ada 1 bulan, tapi sudah bisa menunjukkan hasil kerja yang baik. Dan itu kenapa? Karena dukungan dari semua jajaran dan Jawa Tengah. Yang saya hormati Direktur Zakat dan Wakaf Pendidikan Agama Pak Muhammad Fuad Asar tadi sudah ke depan. Beliau juga senang sekali begitu Bapak akan pertanahan mengatakan akan mendukung juga tanah-tanah wakaf. Alhamdulillah sekali. Kemudian saya hormati Kepala Biro Keuangan Bapak Muhammad Ali Irfan. Beliau bertanggung jawab tentang aset juga, sehingga tadi saya serahkan sertifikat langsung kepada Pak Irfan. Yang saya muliakan pimpinan pondok-pondok pesantren se-Jawa Tengah. Terima kasih atas kehadirannya semua Pak. Terima kasih sekali. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenang Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah ketemu saya di hotel. Yang saya hormati para penghulu dan pendulu seprovinsi di Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, masuk kepala-kepala Garupa. Kemudian ada perwakilan PT Arkonim. Saya belum lihat bagaimana Bapak perwakilan PT Arkonim. Dia akan terlibat tentang pembangunan di sini. Oh itu di sana ya. Iya. Memang biasanya kalau dari perusahaan-perusahaan itu di belakang-belakang. Tapi yang penting nanti dihitung kerjanya betul dalam waktu cepat harus sudah bisa selesai. Terima kasih. Yang saya terima kasih juga kepada tadi Pak Mansur Maliki yang telah membaca ayat suci Al-Quran buat kita semua, dan Bapak Minanul Aziz yang telah menyampaikan doa untuk keselamatan kita semua. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, pertama-tama tentu saja segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini. Apalagi hari ini kita masih dalam suasana hari kemerdekaan. Tadi disampaikan betapa nikmat kemerdekaan itu hal yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat kita dijajah sekian ratus tahun, kemudian kita mendapat kemerdekaan, itu suatu nikmat yang luar biasa. Meskipun kita peroleh dengan perjuangan dari bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek kita dulu, tapi kalau tanpa ridho Tuhan pasti tidak akan dapat terwujud. Kemudian juga bagi yang beragama Islam, salam dan salam kita panjatkan untuk bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan kita besok akan masuk 1 Muharram. Kita tahu bahwa 1 Muharram terkait dengan hijrah Rasulullah. Itulah mulainya tahun Islam. Dan hijrah buat kita bukan sekedar hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tapi itu adalah sebuah langkah strategis yang luar biasa dari hal-hal yang kurang baik atau tidak baik ke yang lebih baik. Oleh sebab itu selalu kita tekadkan apapun yang kita lakukan yang dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, kita nilai itu sebagai sebuah hijrah mencontoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, tadi kita saksikan bersama penyerahan sertifikat hak pakai tanpa jangka waktu. Nah, itu perlu digarisbawahi. Hak pakai tanpa jangka waktu. Pak, saya baru kali ini juga mendengar istilah itu, Pak. Jadi hak pakai tanpa jangka waktu yang akan kita gunakan untuk membangun masjid yang kita sebut dengan Masjid Grand Mosque Muhammad bin Zayed. Saya kebetulan saya kira teman-teman banyak yang sudah pernah ke sana. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Tanahnya luas, lebih kurang 3 hektar ya Pak, 3 hektar. Dan ini bisa untuk membangun masjid dan juga Islamic Center, salah saya nanti kita bangun. Dan ini akan memperkuat toleransi yang berkembang sangat baik di Indonesia, yang sangat terpelihara.
Dan ke depan saya kira dengan adanya masjid ini akan lebih memperkuat lagi masalah kerukunan umat beragama dan masalah-masalah toleransi. Saya sudah pernah ke masjid ini, sebagaimana disampaikan tadi. Ini memang masjid yang luar biasa, sangat luas, sangat indah, dan terbuka untuk umum. Jadi agama apa saja pun boleh masuk ke masjid ini. Bagi pakaian yang kurang sopan, di depan disiapkan pakaian untuk pakai jubah, silakan masuk ke masjid. Dan dimasuk ke dalam masjid, tidak sampai ke depan mimbar, tapi di sana sudah disambut oleh guide-guide pemandu-pemandu wisata yang akan bercerita tidak saja tentang masjid, tapi juga tentang kebesaran Islam. Dan pemandu wisatanya sebagian besar adalah wanita yang berbahasa Inggris fasih, berbahasa asing fasih, dan saya salut sekali dengan mereka, luar biasa sekali. Emirat Arab sama sama dengan kita, Islamnya luar biasa tetapi toleransi luar biasa tinggi sekali. Sehingga kalau di kota-kota itu, pusat-pusat kota, di taman-taman pilihan toleran, di mana-mana toleran. Jadi toleransi adalah kampingnya yang sangat luar biasa di Emirat Arab. Dan alhamdulillah kita banyak bekerja sama dengan mereka, termasuk pembangunan masjid ini, termasuk nanti pertukaran imam, kemudian pendidikan pesantren, mereka akan turun tangan, dan kemudian juga ada imam-imam tentara, juga akan ada tukar-tukar imam dengan mereka. Kita punya imam banyak sekali di sana. Saya tidak hitung bagi, tapi nanti kita lihat data secara pasti. Dan akan lebih banyak lagi, karena ada program tentang masalah penambahan imam buat mereka di sana dan pertukaran imam. Kenapa mereka membutuhkan imam yang lebih banyak? Karena memang masjidnya sangat banyak. Jadi kalau saya bisa garis bawahi, ini negara, dan bukan Emirat aja, malah aja banyak negara-negara Timur Tengah sekarang yang sudah bersama dengan itu. Islamnya sangat luar biasa. Masjid di mana-mana. Kalau kita datang masjid itu pada saat sholat selalu penuh. Tetapi toleransinya luar biasa. Tokoh utamanya Muhammad bin Zayed, pangeran, gampang ingatnya. Kalau di Saudi Muhammad bin Salman, di sini Muhammad bin Zayed. Kita jalan-jalan kemana-mana di mall-mall pun, kalau pada saat waktu sholat pasti terdengar suara azan yang sangat indah kata mereka. Tapi karena saya di Indonesia kita sering dengar suara azan yang indah, mungkin kita dengarnya ya indah-indah biasa saja begitu ya. Tapi memang setiap waktu sholat di mall-mall pun akan terdengar suara azan yang sama semua di Indonesia, waktunya bersamaan. Dan itu ditayangkan dari Kremos. Jadi Kremos ini ditayangkan azannya itu ke semua gedung-gedung termasuk di mall-mall. Jadi kalau beliau itu menceritakan ke kami dengan bangganya Bapak Muhammad bin Zayed ini, banyak orang-orang non-muslim pada saat waktu azan dia semua akan menunggu suara azan yang indah itu di mall. Jadi di mall-mall suara azannya orang semua tenang mendengarkan, selesai itu belanja lagi seperti biasa. Itulah pembelaan. Saya baru dikirimkan foto oleh beberapa teman, mungkin teman-teman juga melihat pada saat tanggal 17 itu di Burj Khalifa, salah satu gedung tertinggi di dunia yang 800 sekian meter tingginya, adalah Indonesia Raya dan merah putih bergedung sampai ke bawah. Itulah salah satu ciri khas Emirat Arab juga. Jadi Burj Khalifa itu gedung tertinggi di dunia itu. Setiap hari raya negara manapun, agama apapun akan tertayang di sini. Jadi dulu waktu saya pas di sana, pas Gong Sipacai, itu dari atas sampai bawah tulisan Cina, Gong Sipacai, dan lagu-lagunya gitu, Gong Sipacai. Itulah negara Emirat Arab, Islamnya sangat luar biasa dan toleransinya sangat luar biasa. Ada ajaran yang dia sampaikan ke saya di depan Pak Jokowi. Jenderal dia bilang, Anda punya objek wisata banyak, sama dengan di Emirat Arab ini. Tapi percayalah,
tidak banyak orang mendatang ke negara Anda kalau Anda tidak menunjukkan sikap yang toleran. Ngapain dia datang ke tempat sebuah negara yang tidak toleran terhadap agama dia? Jadi kalau kita memang ingin mengundang wisatawan yang banyak, maka tunjukkan kita toleran, karena dia pasti akan, insya Allah dia akan datang. Saya kira betul juga. Ngapain saya dari orang Aceh datang ke sebuah daerah yang tidak suka sama orang Aceh, misalnya begitu ya. Logikanya sangat sederhana. Kenapa wisatawan yang sangat luar biasa, wisatawan paling banyak itu Emirat Arab, negara Timur Tengah sekarang, yang negara yang mencoba bersaing menyanyi sekarang. Kenapa begitu? Dia bilang karena kami toleran. Jika orang suka datang ke Emirat Arab, karena kami toleran dengan agama dia, tapi kami sendiri teguh dengan agama Islam. Jadi kembali kita senang kerjasama dengan Emirat Arab. Saya kira akan banyak manfaat yang kita bisa dapat, dan saya kira juga dia akan banyak manfaat yang bisa dia dapat dari Indonesia, karena dia memang negara agama. Kita bukan negara agama Islam, tapi menunjukkan toleransi yang luar biasa di Indonesia juga, meskipun berbeda-beda agama. Saya kira ini sebuah poin yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Teman-teman sekalian, saya juga berterima kasih kepada teman-teman di jajaran Kementerian Agama Jawa Tengah yang telah bekerja dengan begitu baik. Pesan saya bagus, aktif, dan yang terus dilanjutkan. Memang misi kita bersama memang tidak gampang. Kalau bicara tentang agama, saya kira apapun yang kita sebut, tidak mungkin semua orang akan mendukung. Pasti ada saja yang komen-komennya agak aneh. Tapi biasa, kewajiban kita bersama untuk membangun kerukunan umat beragama. Saya selalu contohkan pada saat kedatangan COVID-19, kita mendapat hikmah yang luar biasa. Kita tidak peduli selama COVID ini, pasien itu agamanya apa, susternya itu perawat agamanya apa, dokternya agamanya apa, di rumah sakit Islam atau di rumah sakit agama mana, kemudian juga alat-alatnya dari negara seragama kita atau tidak, atau alat-alat peralatannya dari negara yang beragama apa, tidak peduli kita. Kita sama-sama membuat pasien yang sakit menjadi sembuh, dan pasien orang yang sehat menjadi tercegah untuk tidak sakit. Kembali ini sebuah contoh teladan kerukunan luar biasa dari kedatangan COVID-19. Hendaknya ini kita pelihara. Jangan sampai Tuhan sudah mengingatkan, nih COVID, dengan COVID ini kamu jadi rukun. Setelah COVID positif kacau lagi. Hendaknya kita benar-benar memanfaatkan data COVID ini sebagai hikmah luar biasa untuk kerukunan umat beragama. Kemudian saya ingin garis bawahi kembali. Tadi ada yang digunakan mutunya macem, saya kira bagus. Meskipun saya orang Aceh, mikir juga macem gitu. Tapi bagaimanapun saya pernah gubernur akan mendetail di Magelangnya bahasa Jawanya bisa juga. Meskipun tidak pintar-pintar tanpa gitu ya. Teman-teman sekalian, teman-teman di pondok pesantren, kami mohon maaf. Memang bantuan dana pesantren agak sedikit tertunda. Ini sebetulnya ada ceritanya yang tidak banyak kami cerita, tapi betul-betul didasarkan oleh niat yang sangat baik. Pada saat awal dulu kami mendiskusikan dengan Menteri Keuangan, beliau mengatakan dana kita tidak banyak, terbatas. Tapi pemerintah tetap ingin membantu pesantren juga, sekolah agama lainnya juga sama pesantren. Sehingga pada saat kami mengajukan jumlahnya 28.000, waktu itu Menteri Keuangan mengatakan gimana lah, nggak usah semua, kita kasih sebagian aja yang perlu dibantu. Ya karena memang dana tidak terbatas, kami sepakat dibantu 21.000 pesantren. Tapi pada saat kemudian datang uang 21.000 itu untuk jumlahnya lebih kurang 2,6 triliun, itu angka yang paling besar yang pernah terjadi selama Republik ini berdiri ya. Belum pernah pesantren dapat bantuan 2,6 triliun. Biasanya paling-paling di bawah juta itu pertama ini. Begitu datang 2,6 triliun, mikir, loh, nanti kalau kita kasih cuma untuk 21.000 jadi masalah ini pasti. Pasti nggak mau dibilang, meskipun kita bilang Bapak sudah besar, pesantren sudah besar lah, nggak usah butuh bantuan. Pasti nggak mau. Tetap semua ingin dapat. Sehingga kami mencuci otak lagi berpikir bagaimana menjadikan 21.000 ini menjadi 28.000. Sehingga kami beberapa kali mencoba istilahnya merevisi kembali anggaran
bagaimana yang 21.000 ini bisa tetap jadi 28.000, dan alhamdulillah sudah terpecahkan. Jadi mungkin agak dibutuhkan waktu agak sedikit lambat, sehingga meskipun uangnya sudah terima akhir bulan lalu, tapi sampai hari ini belum bisa dibagi. Tapi saya kira minggu ini insya Allah sudah bisa. Kalau Biro Keuangan ya, saya kira minggu ini sudah bisa diterima uang itu. Boleh tepuk tangan juga kalau begitu. Tapi kami mohon maaf agak terlambat. Tadi itu saya katakan salah satu adalah karena bantuan nyatanya 2,6 triliun itu adalah untuk 21.000 pesantren, bukan 28.000. Padahal kami akhirnya memutuskan tetap 28.000 dapat, tidak 21.000. Jadi agak sedikit terlambat, mohon maaf. Hal lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, selalu saya garis bawahi bahwa dikta di Kementerian Agama ini seperti orang pakai baju putih. Modal sekecil apapun pasti kelihatan. Oleh sebab itu jangan punya perangan sampai termodal. Dan kita usahakan betul kita sampai tidak punya ada modal. Kalau Kementerian Agama punya modal malu juga kita. Meskipun sebetulnya banyak catatan kurang baik juga kita untuk jadi perhatian juga ke depan. Kita bangunan mangkrak kita di Kementerian Agama di seluruh Indonesia ini dibangun tapi nggak selesai itu ada lebih kurang 500 bangunan. Sebuah hal yang memalukan. Kenapa bisa mangkrak? Pasti ada sesuatu yang aneh jadi mangkrak gitu. Tolong ke depan jangan ada lagi. Semua kalau pada saat kita lelang yang baik, lelang yang fair. Jangan ada kalau engki-pengki, supaya di depan tidak terjadi lagi ada yang mangkrak lagi bangunan. Kita usahakan untuk menyelesaikan yang mangkrak ini pasal mencicil. Yang mudah-mudahan tahun ini mungkin dapat kita 82 ya, 82 bangunan. Tidak salah kita usahakan untuk bisa selesaikan dalam tahun ini yang mangkrak. Tapi masih banyak sekali. Ke depan jangan terulang lagi lah, betul-betul padakan, betul-betul kita dengan hati yang tulus. Kalau lelang-lelang yang baik, yang kita menangkan itu betul-betul yang mampu. Jangan udah jelas dia nggak mampu, kita kasihkan dia jadi pemenang, nggak bisa lalu dia. Malah uang yang ada, dia mungkin malah terlatih. Jadi perhatian kita semua. Sehingga saya kalau selalu ada pemenang lelang, apalagi kalau di tingkat pusat, pasti saya kumpulkan. Macam kita tahu ada 3-in-1, 6 proyek nilainya cukup besar, lebih kurang 3,5 triliun. Pemenangnya saya kumpulkan. Bapak-bapak memenangkan proyek ini bukan bapak karena kenal dengan Menteri Agama atau Wakil Menteri Agama atau Dirjen atau siapapun bukan. Tetapi panitia menilai bapak yang terbaik. Oleh sebab itu bapak tidak berhutang budi 1 sen pun atau berhutang uang 1 sen pun ke Menteri Agama, ke Wamen atau ke siapapun di sini. Tidak perlu bapak kasih kemudian kenapa menang, kasih Menteri Agama, tidak ada. Kenapa? Bapak menang bukan karena Menteri Agama, bukan karena Wamen, bukan karena, tapi karena bapak dinilai yang terbaik. Kewajiban bapak hanya melaksanakan tugas membangun ini dengan sebaik-baiknya. Kalau bapak melakukan penyimpangan, kami lapor KPK, bapak dicopot saja. Boleh terus. Nah begitu juga kalian nyatakan itu depan teman-teman yang lain. Jadi kalau ada yang aneh-aneh dia malu. Jadi saran saya kalau ada lelangan di Kanwil atau lelangan di UIN atau lelangan di mana, pemenangnya itu panggil, kumpul kita rame-rame, tanya kasih tahu. Bapak menang, bukan bapak dekat dengan saya, dekat dengan ini bukan. Bapak hanya punya tanggung jawab terhadap negara dan bangsa ini. Bangun itu sebaik-baiknya. Kalau saya tahu bapak bagi-bagi duit sana sini, saya tanggung bapak. Begitu. Tepuk tangan untuk ini. Mudah-mudahan dengan begitu ke depan tidak terjadi lagi ada bangunan yang mangkrak, gitu ya. Kemudian kita punya salah satu program yang akan kita lakukan mulai akhir tahun ini adalah kita ingin konsentrasi kepada membangun Papua. Papua ini ya Kementerian Agama tidak ingin ada daerah manapun di Indonesia yang tertinggal. Kalau tertinggal kita maklum. Saya cerita sedikit saja. Papua itu maupun Papua Barat usia 25 tahun ke atas rata-rata
hanya tamat SD. 25 tahun. Yang paling tinggi di Jayapura, rata-rata tamat SMP. Kenapa? Karena di sana banyak pendatang. Banyak kabupaten yang salah satunya juga misalnya, yang rata-rata hanya pernah sekolah tidak sampai 1 tahun di SD. Rata-rata itu. Jadi berarti banyak yang sama sekali tidak pernah sekolah. Dan itu menjadi kesalahan kita bersama. Oleh sebab itu, kami yang agama membuat program yang namanya Kita Cinta Papua. Dan mulai bulan depan ini kami akan sekolahkan anak-anak Papua, asli Papua ya, ke beberapa tempat di Indonesia dengan biaya dan tiada. Kemudian kami akan bangun sekolah-sekolah yang lebih banyak di Papua. Sekolah keagamaan ya, tentu saja bidang-bidang keagamaan, tapi pada dasarnya kan sama aja dengan sekolah umum. Dan itu kita lakukan mulai akhir tahun ini, kita akan mulai. Insya Allah awal bulan depan kami akan melakukan event besar di Papua dalam kaitan ini. Dan kami akan membangun jembatan kesetiakawanan, utamanya Aceh dengan Papua, kemudian Papua dengan Maluku. Aceh dengan Papua punya sebuah simbol persatuan Indonesia yang luar biasa, ujung barat ke ujung timur. Kalau dengan Maluku, maksud kami menunjukkan bahwa Anda tidak sendirian. Yang merasa seperti Anda itu di Indonesia juga ada orang Maluku. Jadi jangan merasa bahwa Anda itu beda ras dengan Indonesia. Lain, kami ke Indonesia, kami rasnya beda. Indonesia tidak mengenal perbedaan ras itu. Sebagai contoh kita tunjukkan ada jembatan setekawanan antara Maluku juga dengan Papua. Aceh dengan Papua menunjukkan persatuan Indonesia. Mungkin Maluku dengan Papua kita ingin bangun menunjukkan kita dalam satu ras bersama, nggak berbeda-bedakan itu. Ujung tombaknya adalah Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik. Itu yang akan kita bangun, dan FKUI. Bali, tolong sama-sama kita, mungkin tidak terlibat pun, tolong sama-sama dukung bahwa kita punya program besar khusus di bidang pendidikan dan keagamaan dengan Papua. Kita ingin Papua sejajar dengan kita semua. Teman-teman sekalian, kembali terima kasih atas saran penjelasan sertifikat ini. Mudah-mudahan segera bisa kita lakukan pembangunan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Kabil yang telah bekerja keras untuk melakukan tugas-tugasnya di dalam bidang membangun kehidupan beragama Indonesia, dan ke depan kita bangun kerukunan yang lebih baik. Kembali saya garis bawahi bahwa COVID-19 memberikan pelajaran banyak kepada kita. Hendaknya itu kita manfaatkan betul untuk menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Jualan kita yang paling utama Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Kembali, mungkin tidak semuanya orang happy, tapi kewajiban kita bersama untuk mengajak orang berukun yang tidak happy menjadi happy, dan mudah-mudahan Indonesia akan semakin kokoh dan kuat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan APD COVID-19 kepada 30 pondok pesantren yang diwakili 30 pondok pesantren untuk menerima. Kepada pimpinan pondok pesantren yang kami sebutkan untuk menempatkan diri. 1. Pondok pesantren Anaja, Gondang Sragen. 2. Pondok pesantren Asalam, Sukoharjo. 3. Pondok pesantren Masjid Jajar, Surakarta. Penyerahan oleh Menteri Agama didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
dilanjutkan sesi foto bersama. Boleh, masuk Pak. Siap ya. Ya. Cepat. Ya, mulai kepala kita. Semangat. 1, 2, 3. 3. Lagi 1, 2, 3. Cukup. Oke ya. Ya, makasih ya, Pak ya. Makasih ya. Pengambilan gambar selesai. Menteri Agama Republik Indonesia dan Kapolda Polda Jateng berkenan kembali ke tempat. Perwakilan dari pondok pesantren dipersilakan kembali ke tempat. Oke, Pak. Lagi ya.